Oma lagi lihat terima suratnya Reza sama foto-fotonya Reza. Iya. Mbak Kosa sebentar lagi ke Same problem, Mama. Francisca Panggaidae adalah pahlawan perempuan asal NTT yang dihilangkan dari buku sejarah Indonesia. Ia menyembunyikan identitasnya dan tinggal di Tiongkok dan Belanda selama 38 tahun. Nama Francisca Panggaidae hampir tidak kita temui di buku-buku sejarah di bangku sekolah. Tak ada literatur yang membahas tentang dirinya. Namun sesungguhnya, ia adalah seorang perempuan hebat yang memiliki peran penting dalam perang kemerdekaan Indonesia. Francisca lahir di Noelmina, Pulau Timor pada tanggal 16 Agustus 1925. Ibunya bermarga Mael dan ayahnya merupakan amat tenar Belanda. Ia dibesarkan di Surabaya dalam kondisi ekonomi berkecukupan, karena ayahnya merupakan seorang pejabat tinggi Hindia Belanda di masa itu. Karena ekonomi mapan, keluarga Francisca acap kali disindir dengan sebutan Belanda hitam. Meskipun lahir dari keluarga yang berkecukupan, Francisca seringkali mempertanyakan ketimpangan sosial yang ia saksikan. Ia heran mengapa saudara sebangsanya harus berjalan jongkok saat bertemu dengan keluarganya. Ia pun kerap berdiskusi dengan pemuda-pemudi Maluku pada masa penjajahan Jepang di Surabaya. Kesadarannya akan antikolonialisme terus terasa yang kemudian membuatnya berperan aktif mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jejaknya sebagai seorang pejuang sudah terlihat di usianya yang masih muda. Di usia 19 tahun, ia dikirim ke Yogyakarta untuk menghadiri Kongres Pemuda yang kemudian melahirkan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia atau BKPRI dan Pemuda Sosialis Indonesia yang disingkat Pesindo. Pada usia 22 tahun atau pada bulan Juli 1947, Francisca ditugaskan mewartakan kemerdekaan Indonesia di Festival Pemuda Sedunia pertama yang diselenggarakan di Praha, Cekoslowakia. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Kolkata, India untuk menghadiri South Asian Youth and Students Conference pada Februari 1948. Di sana dia berpidato tentang kemerdekaan Indonesia di hadapan peserta konferensi tersebut. Karena momen inilah Francisca kemudian dikenal sebagai juru kampanye pertama Indonesia di Forum Pemuda Internasional. Francisca juga berkiprah di Pesindo bersama muda-mudi lainnya dan membentuk Badan Keputrian Pesindo di Mojokerto. Setelah pindah ke Madiun, ia bekerja sebagai penyiar bahasa Inggris dan Belanda di Radio Gelora Pemuda Indonesia di bawah BKPRI. Namun siaran-siarannya dianggap Belanda sebagai kegiatan ekstremis dan pemberontakan. Pada tahun 1950, Pesindo berubah menjadi Pemuda Rakyat dan Francisca dipilih menjadi pemimpinnya. Namun ia mengundurkan diri karena merasa tidak muda lagi dan memilih bekerja paruh waktu di kantor berita Antara dan aktif di berbagai organisasi lainnya. Di usianya yang ke-32 pada tahun 1957, Francisca terpilih menjadi anggota DPR GR mewakili unsur wartawan dan menjabat sebagai anggota Komisi Luar Negeri DPR GR. Francisca juga terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tahun yang sama. Ia kemudian banyak melakukan lawatan ke luar negeri hingga pada tahun 1964. Dan kemudian menjadi penasehat sekaligus orang kepercayaan Presiden Soekarno dalam konferensi Asia Afrika II di Aljazair. Saat peristiwa G30 SPKI tahun 1965 meletus, Francisca tengah berada di Chile sebagai anggota delegasi Indonesia dalam Kongres Wartawan Internasional. Karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno dan pemuda rakyat serta stigma komunis yang melekat, membuatnya tak bisa pulang ke Indonesia. Peristiwa kelam itu sontak menghapus nama Francisca Panggaidae dari buku sejarah masa Orde Baru. Ia terpaksa menyembunyikan identitasnya dan tinggal di Tiongkok selama 20 tahun dan tidak sekalipun mengirim surat kepada keluarganya di Indonesia agar keluarganya tidak ikut diburu oleh aparat Orde Baru.
Setelah 38 tahun, Francisca menjadi eksil di Tiongkok dan Belanda. Francisca baru kembali menginjakkan kakinya di Indonesia pada tahun 2003. Dalam sesi etalase pemikiran perempuan yang diadakan oleh Sekolah Pemikiran Perempuan pada Juli 2021 lalu, Ita F. Nadia, seorang peneliti sejarah dan aktivis perempuan, menyampaikan pemikiran Francisca Fangidae. Menurut Nadia, daya kritis Francisca telah tumbuh sejak ia masih muda. Ketika masih SMP di Mula Malang, Francisca menulis satu tulisan dalam bahasa Inggris, yakni Every Man Has a Piece of Angel. Tulisan tangan itu saat ini masih disimpan di Belanda. Francisca melalui tulisannya menjelaskan mengenai situasi sebagai seorang Indonesia dalam dunia kolonial Belanda. Pada perkembangan selanjutnya, Francisca berjasa membangun solidaritas transnasional dengan mengikuti berbagai konferensi internasional. Saat menjadi eksil pun, kepeduliannya pada Indonesia serta aktivisme tidak berhenti. Medio 1965 sampai 1985, Francisca menjadi eksil di Tiongkok, tepatnya di kota Nanchang. Selama menjadi eksil, ia menulis mengenai revolusi kebudayaan, Mao dari kacamataku, dan Selamat Tinggal Cina. 20 tahun di Tiongkok, Francisca kemudian pindah ke Belanda. Ia tinggal di Belanda sejak 1985 hingga ajal menjemputnya. Selama menjadi eksil di Belanda, lagi-lagi ia tidak hanya berdiam diri. Francisca menjadi anggota Komite Indonesia yang diketuai oleh Profesor Dr. Wertheim, mendirikan Persaudaraan Indonesia, menjadi anggota Yayasan Seni Budaya Indonesia, menjadi penasihat Organisasi Perempuan Indonesia bernama Dian, serta menjadi penasihat Gabriela International Feminist Alliance. Sayangnya, catatan-catatan mengenai pemikiran Francisca tidak mudah untuk ditemukan, termasuk buku-buku yang sudah ia terbitkan. Semoga Francisca lain segera lahir dari bumi pertiwi.